Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rozak Muhammad Yasin, salah satu dosen dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Perkenankan, saya kali ini akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bisnis Syariah, dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang gambaran umum mata kuliah Bisnis Syariah selama satu semester ke depan. Mata kuliah Bisnis Syariah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Universitas Muria Kudus, di mana dalam mata kuliah ini akan diberikan wawasan, informasi, dan juga perkembangan terkini mengenai industri syariah. Dalam setiap pertemuannya kita bagi secara garis besar menjadi dua. Pada pertemuan sebelum UTS, kita akan fokus pada pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah. Kemudian setelah UTS, kita akan fokus pada sektor industri halal. Harapannya setelah mahasiswa mempelajari ini bisa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan, baik dalam mengelola keuangan ataupun menjalankan bisnis kedepannya yang sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Topik yang akan kita pelajari selama satu semester secara lebih spesifik, yaitu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bisnis syariah, kemudian ada etika bisnis syariah, perbankan syariah, ada pegadaian syariah, ada asuransi syariah, dan juga pasar modal Islam. Yang semuanya itu merupakan entitas keuangan syariah yang akan kita bahas sebelum sesi UTS. Kemudian setelah ujian tengah semester, pada pertemuan ke-9 kita akan mendiskusikan tentang wisata ramah muslim, hotel ramah muslim, makanan dan minuman halal, kemudian kosmetik halal, bagaimana mengajukan sertifikasi halal, kemudian filantropi Islam, dalam hal ini adalah zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Yang mana pertemuan setelah UTS lebih banyak kita mendiskusikan tentang industri halal di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, mengapa ini jadi concern dalam mata kuliah ini? Karena saat ini kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi perhatian yang luas, tidak hanya di kalangan umat muslim saja, tapi di umat non-muslim juga mulai memperhatikan tentang halal, di mana halal juga didefinisikan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang aman dan higienis digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Bisnis Syariah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bisnis syariah dan juga etika berbisnis secara syariah. Kemudian mahasiswa juga mampu menelaah tentang praktik bisnis lembaga keuangan syariah. Kemudian CPL yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu mengembangkan sektor industri halal, baik dari sisi wisatanya, perhotelannya, akomodasinya, makanan dan minumannya, kemudian kosmetik, fashion, maupun proses dari sertifikasi halal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengelola tentang lembaga filantropi Islam. Dalam hal ini ada LAS, lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta, maupun BAS, badan amil zakat yang dikelola oleh pemerintah. Selanjutnya, untuk sistem penilaian terdiri dari 5 poin, kehadiran maupun kuis interaktif, bobotnya 10%, kemudian keaktifan selama diskusi di kelas 10%, kemudian total penugasan 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, untuk penugasan akan diberikan tugas baik secara berkelompok maupun secara individu. Tugas kelompok, masing-masing kelompok nanti akan mendiskusikan tentang tema tertentu terkait dengan isu-isu kontemporer dari bisnis syariah.
Kemudian yang terkait dengan penugasan individu, setiap mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus tentang tren yang ada saat ini. Contoh misalnya tentang harga beras yang naik akhir-akhir ini. Kemudian nanti kita akan studi. Kemudian termasuk juga ada beberapa brand yang memasang logo halal padahal belum memiliki sertifikasi halal. Bagaimana dampaknya, kenapa itu dilakukan. Termasuk juga isu-isu tentang keuangan modern. Contoh misalnya seperti pay letter, apakah itu boleh atau tidak, bagaimana jika boleh, kenapa tidak boleh. Kemudian untuk ujian tengah semester akan dilakukan secara klasikal di kelas untuk menilai pemahaman mahasiswa. Kemudian yang terkait dengan ujian akhir semester akan dilakukan penugasan untuk pengunjungan observasi di beberapa objek, melakukan pendalaman terhadap para pelaku usaha di industri halal. Untuk referensi utama di mata kuliah ini, yang pertama kita menggunakan bukunya Hendry Saparini dengan judul Bisnis Halal, Teori dan Praktik. Ini terbitan Raja Wali Press. Kemudian ada buku dari Prof. Muhammad tahun 2019 dengan judul Pengantar Bisnis Syariah, penerbitnya UPP STIM YKPN, dan juga dari data-data sekunder baik yang diperoleh dari website IDX, OJK, MUI, maupun dari lembaga-lembaga terkait dari mata kuliah ini. Selain itu juga bisa melihat dari hasil penelitian dosen, dalam hal ini beberapa penelitian saya yang terkait dengan mata kuliah ini bisa dilihat dan bisa diakses melalui Google Scholar dengan mengetik nama saya sebagai bahan pembelajaran di kelas. Aspek penilaian di dalam penugasan meliputi kelengkapan materi, kemudian ada isi materi, dan juga bahasa. Minimal mahasiswa harus mendapat penilaian cukup, yaitu ada memenuhi ketentuan, isi materi juga sesuai topik, kemudian argumentasi bahasa itu ada di dalam penugasan individu yang sudah kita berikan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Bisnis Syariah, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia Kudus. Berikutnya cuplikan dari video pembelajaran selama di kelas untuk pertemuan ke-14 mengenai sertifikasi halal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Wah, kita kok kasih kabeh ya. Baik. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada malam hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Absen dulu ya. Syarifah ada? Ada. Jafar? Agung? Oh sakit. Safira, Verlita, Zizian, Dana, Caroline, Dwi Sulistianingsih, Dwi Sulistianingsih, Yuda, Aditya Ferdian, Ingrid, Guru, Yusuf Adi, Fathur Rahman, Sofia Inayatullah, Anggi Wahyu, Ifah Umiyati, Yuliana, Wan. Oke, hari ini kita membahas tentang apa? Sertifikasi halal. Ada yang sudah pernah mengajukan sertifikasi halal? OTW ya, sudah punya usaha yang mau diajukan sertifikasi halal. Nah, ini orangnya OTW halal. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan diskusi tentang sertifikasi halal. Nanti di sesi akhir kita akan adakan kuis ya. Kuisnya ada di Sunan.
nanti bisa dicek. Ada yang tahu apa itu sertifikasi halal? Logo. Logo apa? Logo halal. Bagaimana cara mendapatkan logo halal? Nah, di ini kita akan mempelajari tentang definisi dulu, ya. Kemudian yang kedua, isu dalam sertifikasi halal, termasuk sertifikasi halal di berbagai belahan dunia. Oke, nah selain itu nanti kita juga membahas tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang membahas tentang jaminan produk halal, ya. Nanti ada perbedaan sebelum dan sesudah undang-undang itu disahkan. Yang keempat, mekanisme sertifikasi halal. Nah, ini nanti yang menarik. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, tahun ini masih ada sepertinya kuota untuk sertifikasi halal gratis. Nah, juga termasuk nanti kita akan mendiskusikan sertifikasi halal versinya MUI. Nah, versinya MUI itu sebelum dipegang oleh BPJPH. Nanti kita akan jelaskan apa perbedaan. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Ada yang tahu BPJPH itu kepanjangannya apa? Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dulunya LPPOM MUI, ya. Dulunya itu yang mengesahkan atau mengeluarkan itu LPPOM MUI, sekarang dipegang oleh BPJPH. Itu di bawah dari Kementerian Agama. Sepertinya Mas Yusron ini paham ya. Ya, di tempat kerjanya ada ya, halal center ya. Nah, ini bagiannya. Ini di UMK juga dipelajari. Nah, yang dimaksud dengan produk halal kemarin sudah juga kita definisikan, tidak mengandung babi dan turunannya termasuk kontaminasinya. Itu yang perlu dipastikan dulu. Kemudian yang kedua, daging berasal dari hewan halal termasuk dalam hal bahan. Terus kemarin apa? Cara pengolahan atau prosesnya sampai di distribusinya. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dan lolos dari ini semua ya. Kemudian yang ketiga, semua bentuk minuman yang tidak beralkohol, ada kandungan alkoholnya nanti tidak bisa dilakukan sertifikasi. Termasuk kalau sertifikasi untuk industri, ya untuk industri itu tidak hanya mengenai bahan sampai alat-alat yang digunakan. Jangan sampai terkontaminasi dengan zat-zat yang diharamkan. Itu nanti ada yang mensurvei di lokasi. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Kira-kira ada yang minat mau mengajukan sertifikasi halal? Apa sih keuntungan dari memiliki sertifikasi halal? Ada yang tahu? Dapat logo halal. Setelah dapat logo, dipercaya. Yang percaya siapa? Ya, konsumennya, ya konsumennya. Nah, ini kemarin sudah bahasan tentang keharaman produk. Ini juga harus diperhatikan dalam upaya mendaftarkan produk-produk teman-teman nantinya agar memiliki sertifikasi halal. Ada yang tahu logo halal itu berubah, ya kan? Berubahnya kayak gimana? Nah, yang ini, yang baru apa yang lama? Nah, yang ini, yang baru. Coba dibaca. Logo halal dianggap lebih penting dari apa? Daripada sertifikat ISO. Ini hasil penelitian, ya. Muhammad Nuh tahun 2007 waktu itu dilakukan penelitian di Malaysia. Bahwa kesimpulannya konsumen ini cenderung lebih memperhatikan ada atau tidaknya logo halal dalam apa? Dalam memutuskan pembelian, dalam melakukan pembelian. Kemudian, nah ini pernah ke Thailand? Mau ke Thailand enggak? Insya Allah. Pernah ke Vietnam? Belum. Thailand dan Vietnam ini, contoh ini ya, Thailand, Vietnam, Myanmar. Ini apakah negara Muslim? Tidak. Tapi kenapa pertanyaannya Thailand ini memiliki lembaga sertifikasi halal? Lebih mayoritas? Ya Islam. Tapi kenapa? Tapi kenapa masih memiliki logo halal? Punya lembaga sertifikasi halal maksudnya? Supaya bisa menarik, gitu ya, bisa menarik umat Muslim itu untuk datang ke sana. Pelancong-pelancong Muslim dari Arab mungkin, dari Indonesia terutama. Kalau kita bepergian, kemarin sudah kita diskusikan ya. Kalau kita bepergian itu kan kewajiban kita apakah terus ditinggalkan? Ya, contohnya apa kewajiban kita itu? Sholat, makan, ya kan, minum.
Nah, gunanya itu semakin tinggi umat muslim yang melakukan pelancongan, maka sertifikasi halal ini penting. Ya, ada nih negara ASEAN, semuanya ada. Singapura punya, Malaysia punya Jakim, Filipina pun punya. Dan ini Indonesia. Ya, ini di antara negara ASEAN yang besar ya. Semuanya memiliki lembaga pensertifikasi halal. Bahkan kalau kita buka lebih luas lagi, ya, ini logo Jakim Malaysia, Korea pun punya. Ya, Korea punya. Ada yang pernah makan makanan Korea? Guys, Korea spicy itu. Ada nggak ini ya? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Iya, karena diproduksi di sini. Nah, kalau di sana nanti munculnya seperti ini. Ya, ini Pak, kenapa di Korea itu punya 3? Kalau di Indonesia hanya 1? Karena di sana tidak dikelola oleh pemerintah. Ya, jadi dikelola oleh bahasa kita itu LSM, gitu ya. Pusat-pusat studi halalnya, maka tidak tersentral. Kalau Malaysia, misalnya negara mayoritas muslim, dikelola langsung oleh Jakim. Kalau Jepang, nah Jepang lebih banyak lagi, ada 8. Kemudian ini ada Amerika ada 4, dan Belanda ada 3. Semuanya melakukan sertifikasi halal atas produk. Dulu itu udah ada sertifikasi halal. Tahun 1976 sertifikasi halal itu udah ada, logo halal nggak ada. Nah, dulu itu adanya ini apa itu? Mengandung babi, hanya babi yang ditulis. Jadi ini tuh distempelkan gitu di makanan. Nah, kira-kira nih akan laku nggak ketika dijual? Nah, kalau konsumennya mayoritas muslim ya enggak, gitu ya. Nah, awalnya dimulai dari sini. Tanda peringatan produk mengandung babi tahun 1976. Kemudian, nah ini yang masih ada, hanya ditulisi tahun 1985 hanya ditulisi halal, tapi belum terorganisir. Belum terorganisir. Halal kayak yang di mie ayam itu ya, tahu ya? Halal, gitu kan tulisan halal. Baru mulai tahun 1988, salah satu hasil penelitian dari Universitas Brawijaya, isu adanya lemak babi di pasaran, ya kan? Ada lemak babi di pasaran, dan setelah hasil penelitian itu publish, stabilitas ekonomi terganggu. Kenapa terganggu? Orang jadi was-was. Nah, tadi benar kata Ikhwan, salah satu fungsi atau manfaat dari memiliki sertifikasi halal apa tadi? Agar dipercaya. Nah, setelah ada munculnya ini isu lemak babi, orang jadi mikir, wah, pas itu jajan gak jadi beli, takut nanti terkontaminasi babi. Maka pada tahun 1999 pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 69 mengeluarkan aturan tentang label halal pada kemasan. Inilah munculnya pertama kali halal MUI. Tujuannya apa? Agar tadi yang awalnya masyarakat itu was-was, bayangkan aja, orang jadi nggak mau beli. Gimana roda perekonomian bisa berjalan? Itu ya. Gimana roda perekonomian bisa berjalan? Padahal supply demand-nya itu harus terus. Ketika ada yang nggak mau beli, aku terkontaminasi, haram ini. Maka mulailah ada diskusi di sini tahun 1999 untuk label halal. Terakhir sekarang tahun 2022, 10 Februari 2022 disahkanlah logo halal yang baru, dan dari situ juga mengikuti ya. Sebenarnya setelah 1999 ini kan peraturan pemerintah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian pada tahun 2022 yang awalnya halal itu disertifikasi oleh siapa tadi? LPPOM MUI, kemudian ya berpindah ke BPJB. Nah, ini pengantar awal. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa itu? Betul. Betul. Baik. Soalnya? Oke, ya. Oke, pertanyaan yang bagus dari saya, lupa namanya. Ingrid. Ya. Familiar wajahnya, suka lupa. Yang saya ingat itu cuma Rivaldo. Iya. Sama?
Sama-sama jelasin. Oke. Nah, pertanyaan Pak, gimana kalau kita itu ini kan terkait dengan makanan saja. Apakah ini hanya terkait dengan makanan saja untuk sertifikasi halal? Di kosmetik bagaimana, Pak? Padahal sekarang ini banyak yang beredar kosmetik tidak dari bahan baku dalam negeri, gitu ya. Bahan bakunya itu dari luar negeri dan itu sudah ada FDI-nya ya. FDI-nya yang mengatakan bahwa itu aman. Nah, ada proses, ya, ada proses. Kalau tingkatannya itu, apakah setiap yang aman itu halal? Ya, coba. Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit produk, ya, ini saya sampaikan, dia itu sudah memiliki sertifikat layak edar dari BPOM, tahu ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi apakah terus memiliki sertifikasi halal? Belum tentu. Alasannya bisa karena yang memiliki usaha itu tidak mau mendaftarkannya, atau belum tahu nih manfaat dari sertifikasi halal, di mana salah satunya bisa meyakinkan konsumen. Menjawab pertanyaannya Ingrid, nanti ya, kalau misalnya Ingrid dan teman-teman percaya bahwa itu sudah halal, silahkan dicek. Nah, tapi kemarin kan kita sudah sempat diskusi ya di pertemuan sebelumnya, cara yang paling mudah untuk menentukan bahwa produk yang kita konsumsi, produk maupun jasa, salah satunya apa? Masih ingat? Tadi bisa dilihat dari ingredients komposisinya, kemudian paling mudah dengan melihat ada label halalnya atau tidak. Nah, kalau Ingrid yakin nih produk yang saya konsumsi ini aman, baik, oke, tidak apa-apa aman atau baik. Tapi kalau kamu mengklaim bahwa itu halal, nanti dulu. Oke, nanti dulu. Kenapa demikian? Salah satu contoh saja. Salah satu franchise ya kita sebut ya. Salah satu franchise di Indonesia, nah, terakhir Rebek itu kan sempat ada kasus ramai ya. Salah satu gerai itu memunculkan atau memberikan logo halal. Padahal ditelusur kan logo halal bisa ditelusur ya, lewat si halal. Kemudian tidak muncul tuh, belum muncul. Digugat sama penggiat halal. Ada yang memang memperhatikan itu. Ini belum halal, nggak boleh ini mencantumkan logo halal. Ini sampai tidak halal, kamu mencantumkan halal, kamu menyesatkan banyak orang. Nah, kemudian ditelusuri ternyata pihak franchise itu sudah mendaftarkan. Jadi ya, pihak franchise itu sudah mendaftarkan untuk proses sertifikasi halal. Tapi dalam proses sertifikasi halal kan harus ada uji produknya, ada OTS-nya. Jadi petugas penyelia halalnya itu datang, petugasnya itu datang untuk menguji. Ternyata salah satu bahannya itu dari impor luar negeri ya, yang tidak bisa ditelusuri. Ya. Oke, sudah di marketplace ya. Pertanyaannya kan itu, sudah di marketplace. Baru FOMO. Bahasa FOMO itu kepanjangannya apa ya? Ikut. FOMO itu apa kepanjangannya? Oh, ikut tren. Oke. Pak, trennya itu kosmetiknya dari Korea. Kalau saya ini, kosmetik itu yang penting ya, yang menggunakan ini yakin apa enggak? Itu dulu, yakin atau enggak? Sesuai kebutuhan. Karena belum tentu juga nanti kosmetik yang sudah berlabel halal cocok dengan kulit kalian, kan itu, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan yang belum berlabel halal itu justru cocok, kan gitu ya? Betul kan? Nah, tapi gini, tadi kita sampaikan di sini. Bahayanya adalah ketika produk itu tidak tersertifikasi halal, ya, sertifikasi halal itu sudah diundangkan, sudah jadi hukum positif, ya, bahwa seluruh, salah satu isi dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, salah satu isinya adalah seluruh produk yang masuk maupun beredar di Indonesia itu harus bersertifikasi halal, itu wajib. Tapi pelaksanaannya berjenjang, tidak terus ketika itu diundangkan 2014 langsung semuanya. Tapi ada undang-undang yang menjadi dasar itu. Oke, itu yang pertama dulu. Kenapa itu harus diundangkan seperti itu? Untuk melindungi hak-hak konsumen muslim. Saya ambil poinnya saja ya, tentang jaminan produk halal. Kenapa harus produk halal? Kalau ada FOMO bisa sambil dibaca ya. Kalau ada FOMO, ini kan perilaku konsumen ya.
Konsumen kan bebas, kita tidak selalu bisa mengintervensi konsumen. Yang bisa kita intervensi ya ini. Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Ini jelas di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jelas di sini. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Itu kenapa kok bisa bersertifikasi halal di Indonesia? Jawabannya singkat. Jawabannya adalah undang-undang ini berlaku tahun 2014, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah tidak langsung serta-merta semuanya yang tidak bersertifikasi halal nggak boleh beredar. Tidak. Sudah jelas nih. Produk itu mengandung unsur yang diharamkan, yang tidak boleh beredar. Tapi kenapa masih boleh beredar di Indonesia? Jawaban yang paling rasional menurut versi ekonomi adalah karena masih ada orang yang beli, masih ada konsumennya. Dalam diskusi mengenai logo halal itu tidak hanya produsen yang disekolahkan, yang dikasih tahu, termasuk kalian ini kan ya konsumen-konsumen, makanya harus dikasih tahu kalau ada logo yang halal sama yang tidak, ya pilihlah yang halal. Otomatis Ingrid, kalau nggak ada yang beli, ya tidak akan masuk. Ya, tidak akan ada yang masuk. Melewati bea cukai, ya mau pakai jalur kanan, jalur kiri, jalur tengah, jalur atas, jalur bawah, mau dimasukkan nggak bisa beredar kok. Beredar artinya nggak ada yang beli. Oleh karena itu, selain kita mendampingi pengusahanya, masyarakat kita juga dibangun budayanya. Budaya apa? Budaya hanya mengkonsumsi yang halal. Kalau yang nggak Kristen itu kayak mengundung nggak sih? Coba ini ada nih di sini. Nah, ini coba dari sini dulu ya. Kita mulai dari sini dulu. Hasil penelitian mengatakan bahwa logo halal menjadi salah satu elemen terpenting yang menjadi pertimbangan seorang konsumen dalam membeli produk. Kita akan ikuti dengan pernyataan selanjutnya. Mengapa logo halal ini penting? Sambil dibaca ya. Bahwa produsen yang ingin menyasar konsumen muslim harus memiliki kesadaran bahwa sertifikat halal itu penting. Itu Ingrid. Jadi kalau yang belum pengen punya sertifikasi halal, mungkin dia tidak menyasar konsumen muslim. Ya, yang muslim minded. Baik, gitu ya teman-teman semuanya, yang sudah kita diskusikan banyak tentang alur sertifikasi halal. Ada yang berbayar, ada yang gratis, bagaimana dulu sertifikasi halal itu diproses, kemudian sekarang bagaimana. Itu dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita pelajari pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan menambah wawasan, pengetahuan mengenai sertifikasi halal di teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah bisnis syariah yang saya ampu di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Akhirnya semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi gambaran bagi panitia Smart Zerdos tahun 2024 mengenai kinerja bidang pengajaran saya. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas Universitas Muria Kudus yang telah memberikan saya tempat untuk mengabdi, berdedikasi, dan mengembangkan diri untuk berkontribusi lebih banyak di masyarakat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.